Ada orang-orang yang tidak banyak bicara tentang dirinya, tidak sibuk menjelaskan apa yang dirasakan, tidak mudah menunjukkan kelemahan, dan tidak tergesa-gesa bereaksi terhadap dunia di sekitarnya. Aneh ya, justru orang seperti inilah yang sering membuat orang lain merasa tidak nyaman. Karena manusia terbiasa membaca ekspresi, menebak emosi, dan mencari celah dari setiap reaksi. Namun ketika seseorang mampu tetap tenang, sulit ditebak dan tidak mudah terpancing, disitulah muncul rasa segan yang diam-diam berubah menjadi ketakutan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan kelemahan, diam bukan berarti kalah, dan tidak semua hal harus dijelaskan kepada dunia. Terkadang kekuatan terbesar seseorang lahir saat ia mampu mengendalikan dirinya sendiri tanpa perlu mencari pengakuan siapapun. Maka jika hari ini kamu mulai memilih tenang dibanding banyak bicara, mungkin kamu sedang menjadi pribadi yang sulit dikendalikan orang lain. Poin 1. Mengapa orang licik menjauh dari pribadi yang sulit ditebak? Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang, bahwa orang licik sebenarnya tidak selalu mencari orang yang lemah. Mereka mencari orang yang mudah dibaca. Mereka memperhatikan ekspresi wajahmu, nada bicaramu, caramu bereaksi ketika dipuji, ketika ditolak, bahkan ketika sedang marah. Karena dari situlah mereka menemukan celah. Semakin mudah emosimu ditebak, semakin mudah dirimu diarahkan sesuai keinginan mereka. Inilah sebabnya mengapa pribadi yang terlalu reaktif sering menjadi target empuk manipulasi. Sedikit pujian bisa membuatnya terlena, sedikit kritik bisa membuatnya kehilangan kendali, dan orang-orang licik memahami hal itu dengan sangat baik. Namun berbeda dengan seseorang yang tenang, seseorang yang tidak terburu-buru menunjukkan isi hatinya kepada dunia. Ia tidak mudah marah di depan orang lain, tidak mudah tersinggung hanya karena perkataan kecil, dan tidak merasa perlu menjelaskan semua pikirannya kepada siapapun. Pribadi seperti ini membuat orang licik merasa tidak nyaman, karena mereka tidak bisa membaca langkah berikutnya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dipikirkan. Mereka tidak tahu apakah kata-kata mereka berhasil mempengaruhi atau tidak. Dan ketika seseorang tidak bisa diprediksi, manipulasi menjadi jauh lebih sulit dilakukan. Stoikisme sejak lama telah mengajarkan tentang pentingnya pengendalian diri. Bukan untuk menjadi dingin atau kehilangan emosi, tetapi agar hidup kita tidak mudah dikendalikan oleh keadaan maupun oleh manusia lain. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kekuatan terbesar manusia terletak pada kemampuannya menguasai pikirannya sendiri. Karena ketika pikiran sudah dikuasai emosi yang berlebihan, seseorang akan sangat mudah diarahkan oleh rasa takut, amarah, maupun keinginan untuk diterima. Orang licik memahami kelemahan itu. Mereka tahu sebagian manusia terlalu haus validasi, terlalu ingin dipahami, terlalu ingin menang dalam setiap perdebatan. Dan dari kebutuhan emosional itulah, mereka mulai memainkan pengaruhnya. Tetapi seseorang yang memiliki ketenangan batin berbeda. Ia tidak sibuk membuktikan dirinya. Ia mampu diam tanpa merasa kalah. Ia mampu mendengar hinaan tanpa langsung bereaksi. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Karena ketenangan seringkali lebih menakutkan daripada kemarahan. Kemarahan mudah ditebak. Orang lain tahu kapan dirimu terluka, kapan emosimu terpancing, dan kapan mereka berhasil mengendalikan keadaan. Namun ketenangan menciptakan jarak yang tidak mudah ditembus. Itulah mengapa banyak orang licik akhirnya memilih menjauh dari pribadi yang sulit dibaca. Bukan karena mereka tidak berani menghadapi kekuatan fisik, tetapi karena mereka kehilangan kendali psikologis. Mereka tidak bisa memainkan emosi seseorang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dan di dunia yang penuh kebisingan ini, kemampuan untuk tetap tenang sebenarnya adalah bentuk kekuatan yang sangat langka. Stoikisme mengingatkan kita bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dilawan dengan amarah. Kadang respons paling kuat adalah tetap tenang ketika orang lain berharap kita kehilangan kendali. Karena saat dirimu tidak lagi mudah ditebak oleh emosi, saat itulah orang lain mulai sadar bahwa mereka tidak bisa mengendalikanmu lagi. Poin 2. Kebiasaan tidak bereaksi cepat yang membuat mental lebih kuat. Ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan manusia, bahwa tidak semua orang merasa nyaman di dekat pribadi yang tenang. Aneh memang, seseorang yang tidak membuat keributan, tidak banyak bicara, dan tidak suka mencari perhatian,
justru sering dianggap memiliki sesuatu yang mengintimidasi. Bahkan tanpa melakukan apapun, kehadirannya kadang membuat orang lain merasa canggung, gelisah, atau berhati-hati. Mengapa itu bisa terjadi? Karena sebagian besar manusia terbiasa membaca orang dari reaksinya. Mereka merasa aman ketika bisa menebak emosi seseorang. Mereka merasa nyaman ketika tahu apa yang membuat seseorang marah, sedih, atau senang. Namun ketika mereka bertemu seseorang yang terlalu tenang, semuanya berubah. Pribadi yang tenang tidak mudah menunjukkan emosinya kepada dunia. Ia tidak banyak bereaksi terhadap pujian, tidak mudah terpancing oleh hinaan, dan tidak sibuk mencari pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Hal itu membuat banyak orang kesulitan membaca dirinya. Dan sesuatu yang sulit dibaca seringkali dianggap sebagai ancaman, bukan karena orang tenang selalu berbahaya, tetapi karena manusia secara alami merasa tidak nyaman terhadap sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Stoikisme memahami hal ini sejak lama. Para filsuf Stoik percaya bahwa ketenangan batin adalah bentuk kekuatan yang sangat tinggi, karena orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri tidak mudah digoyahkan oleh keadaan luar. Sayangnya, di dunia yang terbiasa dengan kebisingan, ketenangan sering disalahartikan. Orang yang terlalu banyak bicara dianggap ramah. Orang yang terlalu ekspresif dianggap terbuka, sementara mereka yang tenang sering dicurigai sombong, dingin, atau merasa lebih baik dari orang lain. Padahal belum tentu demikian. Kadang seseorang menjadi tenang bukan karena ia membenci dunia, tetapi karena hidup telah mengajarkannya untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap segalanya. Ia pernah kecewa, pernah dikhianati, pernah salah mempercayai orang, dan dari pengalaman itulah ia belajar menjaga emosinya dengan lebih hati-hati. Ada kedewasaan yang lahir dari luka dan pengamatan panjang terhadap kehidupan. Pribadi seperti ini biasanya tidak mudah berbicara sembarangan. Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ia lebih banyak mengamati daripada menunjukkan diri. Dan tanpa sadar, sikap itu menciptakan aura yang terasa kuat. Banyak orang akhirnya merasa segan di dekatnya. Karena ketenangan memiliki bentuk kekuasaan yang tidak selalu terlihat. Orang yang emosinya stabil sulit dipermainkan, sulit diprovokasi, sulit dimanipulasi. Dan bagi sebagian orang, itu terasa mengancam. Terutama bagi mereka yang terbiasa mengendalikan orang lain melalui emosi, tekanan sosial, atau permainan psikologis. Mereka merasa kehilangan kendali ketika berhadapan dengan seseorang yang tidak mudah terpancing. Inilah sebabnya mengapa kadang orang tenang justru lebih ditakuti dibanding orang yang temperamental. Kemarahan mudah dipahami, ledakan emosi mudah ditebak, tetapi ketenangan menciptakan misteri. Orang lain tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan, tidak tahu apakah dirinya sedang marah atau tidak tahu bagaimana cara mempengaruhinya. Dan ketidakpastian itu membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa jiwa yang tenang tidak akan mudah diperbudak oleh keadaan luar, karena ia memiliki kendali atas dirinya sendiri. Inilah inti dari Stoikisme, bukan menjadi manusia dingin tanpa perasaan, tetapi menjadi pribadi yang tidak mudah kehilangan arah hanya karena dunia di sekitarnya berubah. Ketenangan bukan kelemahan, ia adalah hasil dari pengendalian diri yang terus dilatih. Butuh kedewasaan untuk tetap tenang ketika diremehkan, butuh kekuatan untuk tetap stabil saat menghadapi tekanan. Dan tidak semua orang mampu melakukan itu. Karena sebagian manusia hidup dengan reaksi yang impulsif, sedikit tersinggung langsung marah, sedikit dikritik langsung defensif, sedikit tidak dihargai langsung kehilangan kendali. Sedangkan orang yang tenang memilih jalan berbeda. Ia tidak merasa perlu menjelaskan dirinya kepada semua orang. Ia tidak haus validasi. Dan ia memahami bahwa tidak semua hal layak direspons. Maka jika suatu hari ada orang yang salah paham terhadap ketenanganmu, jangan terlalu terganggu. Tidak semua orang mampu memahami kedalaman seseorang yang terbiasa mengendalikan dirinya sendiri. Kadang, aura tenang memang akan selalu terlihat mengintimidasi bagi mereka yang hidup dalam kekacauan emosinya sendiri. Dan di dunia yang penuh kebisingan ini, mungkin ketenangan memang telah menjadi sesuatu yang langka. My purity. Poin 3. Aura tenang sering disalahartikan sebagai ancaman. Ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan manusia, bahwa tidak semua orang merasa nyaman di dekat pribadi yang tenang. Aneh memang, seseorang yang tidak membuat keributan, tidak banyak bicara, dan tidak suka mencari perhatian,
justru sering dianggap memiliki sesuatu yang mengintimidasi. Bahkan tanpa melakukan apapun, kehadirannya kadang membuat orang lain merasa canggung, gelisah, atau berhati-hati. Mengapa itu bisa terjadi? Karena sebagian besar manusia terbiasa membaca orang dari reaksinya. Mereka merasa aman ketika bisa menebak emosi seseorang. Mereka merasa nyaman ketika tahu apa yang membuat seseorang marah, sedih, atau senang. Namun ketika mereka bertemu seseorang yang terlalu tenang, semuanya berubah. Pribadi yang tenang tidak mudah menunjukkan emosinya kepada dunia. Ia tidak banyak bereaksi terhadap pujian, tidak mudah terpancing oleh hinaan, dan tidak sibuk mencari pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Hal itu membuat banyak orang kesulitan membaca dirinya, dan sesuatu yang sulit dibaca seringkali dianggap sebagai ancaman. Bukan karena orang tenang selalu berbahaya, tetapi karena manusia secara alami merasa tidak nyaman terhadap sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Stoikisme memahami hal ini sejak lama. Para filsuf Stoik percaya bahwa ketenangan batin adalah bentuk kekuatan yang sangat tinggi karena orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri tidak mudah digoyahkan oleh keadaan luar. Sayangnya, di dunia yang terbiasa dengan kebisingan, ketenangan sering disalahartikan. Orang yang terlalu banyak bicara dianggap ramah. Orang yang terlalu ekspresif dianggap terbuka. Sementara mereka yang tenang sering dicurigai sombong, dingin, atau merasa lebih baik dari orang lain, padahal belum tentu demikian. Kadang seseorang menjadi tenang bukan karena ia membenci dunia, tetapi karena hidup telah mengajarkannya untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap segalanya. Ia pernah kecewa, pernah dikhianati, pernah salah mempercayai orang. Dan dari pengalaman itulah, ia belajar menjaga emosinya dengan lebih hati-hati. Ada kedewasaan yang lahir dari luka dan pengamatan panjang terhadap kehidupan. Pribadi seperti ini biasanya tidak mudah berbicara sembarangan. Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ia lebih banyak mengamati daripada menunjukkan diri. Dan tanpa sadar, sikap itu menciptakan aura yang terasa kuat. Banyak orang akhirnya merasa segan di dekatnya. Karena ketenangan memiliki bentuk kekuasaan yang tidak selalu terlihat. Orang yang emosinya stabil sulit dipermainkan, sulit diprovokasi, sulit dimanipulasi. Dan bagi sebagian orang itu terasa mengancam, terutama bagi mereka yang terbiasa mengendalikan orang lain melalui emosi, tekanan sosial, atau permainan psikologis. Mereka merasa kehilangan kendali ketika berhadapan dengan seseorang yang tidak mudah terpancing. Inilah sebabnya mengapa kadang orang tenang justru lebih ditakuti dibanding orang yang temperamental. Kemarahan mudah dipahami, ledakan emosi mudah ditebak, tetapi ketenangan menciptakan misteri. Orang lain tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan. Tidak tahu apakah dirinya sedang marah atau tidak. Tidak tahu bagaimana cara mempengaruhinya. Dan ketidakpastian itu membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa jiwa yang tenang tidak akan mudah diperbudak oleh keadaan luar, karena ia memiliki kendali atas dirinya sendiri. Inilah inti dari Stoikisme. Bukan menjadi manusia dingin tanpa perasaan, tetapi menjadi pribadi yang tidak mudah kehilangan arah hanya karena dunia di sekitarnya berubah. Ketenangan bukan kelemahan, ia adalah hasil dari pengendalian diri yang terus dilatih. Butuh kedewasaan untuk tetap tenang ketika diremehkan. Butuh kekuatan untuk tetap stabil saat menghadapi tekanan. Dan tidak semua orang mampu melakukan itu, karena sebagian manusia hidup dengan reaksi yang impulsif. Sedikit tersinggung langsung marah, sedikit dikritik langsung defensif. Sedikit tidak dihargai langsung kehilangan kendali. Sedangkan orang yang tenang memilih jalan berbeda. Ia tidak merasa perlu menjelaskan dirinya kepada semua orang. Ia tidak haus validasi. Dan ia memahami bahwa tidak semua hal layak direspons. Maka jika suatu hari ada orang yang salah paham terhadap ketenanganmu, jangan terlalu terganggu. Tidak semua orang mampu memahami kedalaman seseorang yang terbiasa mengendalikan dirinya sendiri. Kadang, aura tenang memang akan selalu terlihat mengintimidasi bagi mereka yang hidup dalam kekacauan emosinya sendiri. Dan di dunia yang penuh kebisingan ini, mungkin ketenangan memang telah menjadi sesuatu yang langka. Poin 4. Semakin kamu mengenal dirimu, semakin sulit dunia menggoyahkanmu. Ada satu alasan mengapa banyak manusia mudah kehilangan arah dalam hidup, karena mereka terlalu sibuk mengenal dunia, tetapi tidak pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Mereka tahu bagaimana cara menyenangkan orang lain. Mereka tahu bagaimana mengikuti standar lingkungan. Mereka tahu apa yang sedang dianggap hebat oleh dunia.
Namun ketika ditanya siapa dirinya sebenarnya, banyak yang diam dalam kebingungan. Akibatnya hidup mereka mudah diguncang oleh keadaan luar. Sedikit kritik membuat rasa percaya dirinya runtuh. Sedikit penolakan membuatnya merasa tidak berharga. Dan sedikit perubahan dalam hidup mampu membuat pikirannya penuh ketakutan. Mengapa itu terjadi? Karena seseorang yang tidak mengenal dirinya sendiri akan selalu bergantung pada penilaian dunia untuk merasa utuh. Stoikisme sejak lama mengingatkan bahwa sumber ketenangan sejati bukan berasal dari luar diri, melainkan dari pemahaman yang dalam terhadap siapa diri kita sebenarnya. Semakin seseorang mengenal dirinya, semakin ia memahami apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Ia tidak lagi mudah terbawa arus opini orang lain, tidak mudah iri melihat kehidupan orang lain, dan tidak mudah kehilangan arah hanya karena dunia berubah, karena ia sudah memiliki pusat kendali di dalam dirinya sendiri. Banyak manusia hidup dengan identitas yang dibentuk oleh lingkungan. Mereka merasa bernilai ketika dipuji, merasa berhasil ketika diakui, dan merasa hancur ketika diremehkan. Padahal penilaian manusia selalu berubah-ubah. Hari ini seseorang bisa dipuji, besok ia bisa dilupakan. Hari ini seseorang dianggap hebat, besok dunia menemukan orang baru untuk dikagumi. Jika harga diri terus bergantung pada hal-hal seperti itu, maka hidup akan selalu dipenuhi kecemasan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia sering mencari ketenangan di luar dirinya, padahal ketenangan terbesar ada dalam pikirannya sendiri. Namun untuk mencapai itu, seseorang harus berani mengenal dirinya secara jujur. Ia harus memahami kelebihan dan kelemahannya tanpa kepura-puraan. Ia harus menerima bahwa dirinya tidak sempurna, dan ia harus berhenti membangun hidup hanya demi memenuhi ekspektasi orang lain. Proses mengenal diri memang tidak nyaman, karena dalam proses itu, seseorang akan melihat luka-luka yang selama ini disembunyikan. Ia akan menyadari ketakutan-ketakutan yang diam-diam mengendalikan hidupnya. Ia juga akan memahami bahwa sebagian besar penderitaannya lahir bukan dari dunia luar, tetapi dari pikirannya sendiri. Namun justru dari kesadaran itulah kekuatan mulai terbentuk. Orang yang mengenal dirinya tidak mudah terpancing untuk membuktikan sesuatu kepada semua orang. Ia tahu siapa dirinya tanpa perlu validasi berlebihan. Ia tidak merasa lebih rendah ketika diremehkan, tidak terlalu mabuk ketika dipuji, dan tidak kehilangan dirinya hanya karena gagal dalam satu fase kehidupan. Karena ia memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh keadaan sementara. Inilah mengapa pribadi yang benar-benar mengenal dirinya sering terlihat lebih tenang. Mereka tidak sibuk bersaing secara berlebihan, tidak mudah panik mengikuti standar hidup orang lain, dan tidak terlalu haus pengakuan sosial, bukan karena mereka tidak punya ambisi, tetapi karena mereka tahu arah hidupnya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa dunia luar selalu berubah dan sulit dikendalikan. Pendapat manusia berubah, keadaan hidup berubah, hubungan berubah. Bahkan keberuntungan pun bisa datang dan pergi kapan saja. Jika kebahagiaan kita bergantung sepenuhnya pada hal-hal itu, maka hidup akan selalu rapuh. Tetapi ketika seseorang memiliki hubungan yang kuat dengan dirinya sendiri, dunia tidak lagi mudah menggoyahkannya. Ia tetap tenang saat dipuji maupun dihina, tetap stabil saat berhasil maupun gagal, dan tetap mampu berdiri meski keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Karena pondasi hidupnya tidak lagi dibangun di atas penilaian manusia, melainkan di atas pemahaman terhadap dirinya sendiri. Mengenal diri bukan berarti menjadi egois, bukan pula menutup diri dari dunia, melainkan memahami siapa diri kita tanpa harus kehilangan diri demi diterima semua orang. Dan semakin seseorang mengenal dirinya sendiri, semakin sedikit hal di luar sana yang mampu menghancurkan ketenangan batinnya, sebab dunia hanya bisa mengguncang mereka yang masih bingung tentang siapa dirinya sebenarnya. Namun, ketika seseorang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, ia tidak lagi mudah dikendalikan oleh ketakutan, tekanan, maupun opini manusia lain. Disitulah kebebasan batin mulai lahir. Tenang, kuat, dan tidak mudah tergoyahkan. Poin 5. Orang yang tidak banyak pamer biasanya menyimpan kekuatan besar. Di zaman ketika hampir semua orang berlomba menunjukkan dirinya kepada dunia, ada satu tipe pribadi yang sering tidak terlalu diperhatikan. Mereka yang tidak banyak bicara tentang kehebatan dirinya sendiri. Mereka tidak sibuk memamerkan pencapaian,
tidak merasa perlu menjelaskan setiap keberhasilan, dan tidak tergesa-gesa mencari pengakuan dari orang lain. Namun anehnya, justru orang-orang seperti inilah yang sering menyimpan kekuatan paling besar. Karena semakin dewasa seseorang, semakin ia memahami bahwa tidak semua hal perlu dipertontonkan. Banyak manusia ingin terlihat kuat, ingin terlihat sukses, ingin terlihat lebih unggul dibanding orang lain. Dan tanpa sadar, hidup mereka dipenuhi kebutuhan untuk terus membuktikan sesuatu. Mereka merasa harus selalu diperhatikan agar merasa bernilai. Mereka haus validasi, haus pujian, dan takut jika keberadaannya tidak dianggap. Stoikisme memandang hal ini dengan cara yang berbeda. Para filsuf Stoik percaya bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa besar pengakuan yang ia dapatkan dari dunia. Nilai sejati lahir dari kualitas karakter dan kemampuan mengendalikan dirinya sendiri. Karena itu, pribadi yang benar-benar kuat biasanya tidak terlalu sibuk menunjukkan kekuatannya. Ia memahami bahwa kedalaman tidak selalu membutuhkan sorotan, seperti lautan yang tenang di permukaan, namun sangat dalam di bawahnya. Orang yang kuat seringkali terlihat sederhana dari luar. Mereka tidak merasa perlu memenangkan semua perdebatan, tidak merasa harus terlihat paling hebat di setiap tempat, dan tidak terganggu jika dunia tidak selalu memperhatikannya, sebab mereka sudah memiliki sesuatu yang jauh lebih penting, ketenangan dalam dirinya sendiri. Banyak orang salah mengira bahwa mereka yang paling keras berbicara adalah yang paling percaya diri. Padahal seringkali, suara yang terlalu keras justru lahir dari kebutuhan untuk diyakinkan oleh orang lain. Sebaliknya, seseorang yang benar-benar mengenal nilainya tidak selalu membutuhkan pengakuan terus-menerus. Ia tahu siapa dirinya tanpa harus berteriak kepada dunia. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa manusia sebaiknya fokus pada tindakan baik, bukan sibuk mencari pujian atas tindakan tersebut. Karena ketika seseorang terlalu haus pengakuan, hidupnya perlahan mulai dikendalikan oleh opini manusia lain. Ia akan merasa bahagia ketika dipuji dan merasa hancur ketika tidak dihargai. Padahal penilaian manusia selalu berubah-ubah. Hari ini dunia bisa mengagumimu, besok mereka bisa melupakanmu. Jika harga diri dibangun di atas perhatian manusia, maka hidup akan selalu rapuh. Orang yang tidak banyak pamer memahami hal itu. Mereka lebih sibuk membangun dirinya dibanding menjelaskan dirinya. Mereka lebih memilih berkembang dalam diam daripada mencari tepuk tangan sementara. Dan justru karena itulah mereka sering terlihat lebih berwibawa. Ada kekuatan dalam sikap tenang. Ada rasa segan yang muncul ketika seseorang tidak merasa perlu membuktikan apapun. Karena orang lain tahu, pribadi seperti itu biasanya memiliki kendali yang kuat atas dirinya sendiri. Mereka tidak mudah terpengaruh tren, tidak mudah iri pada pencapaian orang lain, dan tidak terlalu sibuk membandingkan hidupnya dengan kehidupan di media sosial. Energi mereka tidak habis untuk pencitraan. Mereka menyimpan fokus untuk hal-hal yang benar-benar penting. Inilah yang sering tidak dipahami banyak orang. Kekuatan sejati tidak selalu terlihat mencolok. Kadang ia hadir dalam bentuk kesederhanaan, dalam ketenangan, dalam kemampuan untuk tetap rendah hati, meski memiliki banyak alasan untuk menyombongkan diri. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia yang bijaksana tidak akan diperbudak oleh keinginan untuk terlihat hebat di mata semua orang. Karena semakin seseorang bergantung pada pengakuan luar, semakin mudah ia kehilangan dirinya sendiri. Itulah sebabnya orang-orang yang benar-benar kuat sering tampak lebih diam. Bukan karena mereka tidak mampu berbicara, bukan karena mereka tidak punya pencapaian, tetapi karena mereka memahami bahwa tidak semua hal harus diumumkan kepada dunia. Mereka tahu bahwa nilai dirinya tidak bertambah hanya karena dipuji manusia. Dan ada ketenangan besar dalam kesadaran seperti itu. Di tengah dunia yang penuh persaingan untuk terlihat lebih unggul, pribadi yang tidak banyak pamer justru terasa berbeda. Mereka tidak memaksa orang lain mengakui dirinya, namun kehadirannya tetap terasa kuat. Karena wibawa sejati tidak lahir dari pencitraan, melainkan dari kualitas diri yang dibangun dalam diam. Pada akhirnya, orang yang paling berbahaya bukan selalu mereka yang paling banyak bicara tentang kekuatannya, tetapi mereka yang terus bertumbuh tanpa merasa perlu menunjukkannya kepada siapapun. Dan seringkali kekuatan terbesar memang tumbuh dalam kesunyian. Poin 6. Rahasia mengontrol wajah dan nada bicara saat ditekan. Ada satu kemampuan yang sering dianggap sepele,
padahal sangat menentukan bagaimana seseorang diperlakukan oleh dunia, yaitu kemampuan mengendalikan ekspresi wajah dan nada bicara saat berada di bawah tekanan. Karena dalam banyak situasi hidup, manusia tidak hanya dinilai dari apa yang ia katakan, tetapi juga dari bagaimana ia menyampaikan dirinya. Seseorang bisa memiliki pikiran yang cerdas, namun kehilangan wibawa hanya karena emosinya terlalu mudah terlihat. Nada bicara yang gemetar, ekspresi yang panik, atau wajah yang terlalu mudah menunjukkan kemarahan seringkali menjadi tanda bahwa dirinya sedang kehilangan kendali, dan orang lain bisa merasakan itu. Inilah mengapa orang yang mampu tetap tenang saat ditekan sering terlihat lebih kuat dibanding mereka yang mudah meledak-ledak. Stoikisme sejak lama mengajarkan bahwa ketenangan lahir bukan karena hidup selalu mudah, melainkan karena seseorang melatih dirinya agar tidak dikuasai emosi sesaat. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia memiliki kuasa atas pikirannya sendiri, dan ketika pikiran mampu dikendalikan, tubuh pun perlahan ikut tenang. Namun masalahnya, sebagian besar manusia bereaksi terlalu cepat terhadap tekanan. Ketika dikritik, wajahnya langsung berubah. Ketika diremehkan, nada bicaranya meninggi. Ketika dipancing emosi, ekspresinya langsung menunjukkan kemarahan. Tanpa sadar, mereka sedang menyerahkan kendali emosionalnya kepada orang lain. Orang yang licik memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka memperhatikan perubahan kecil dalam wajahmu. Mereka membaca nada bicaramu. Mereka mencari tahu bagian mana dari dirimu yang paling mudah terpancing. Karena ketika emosimu mudah terbaca, dirimu menjadi lebih mudah dikendalikan. Itulah sebabnya kemampuan menjaga ekspresi dan nada bicara sebenarnya bukan sekadar soal penampilan, tetapi soal penguasaan diri. Orang yang matang secara mental tidak langsung bereaksi hanya karena tekanan sesaat. Ia memberi ruang bagi pikirannya sebelum berbicara. Ia tidak membiarkan emosinya mengambil alih tubuhnya. Bukan berarti ia tidak memiliki emosi. Bukan berarti ia tidak terluka. Tetapi ia memahami bahwa tidak semua perasaan harus langsung ditunjukkan kepada dunia. Ada kekuatan besar dalam wajah yang tetap tenang saat dihina. Ada wibawa dalam nada bicara yang tetap stabil di tengah konflik. Karena ketenangan seperti itu menunjukkan bahwa seseorang masih memiliki kendali atas dirinya sendiri. Sebaliknya, saat seseorang terlalu mudah menunjukkan ledakan emosinya, ia sebenarnya sedang membuka kelemahannya di depan banyak orang. Dunia seringkali keras terhadap mereka yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Maka stoikisme mengajarkan satu hal penting. Jangan biarkan keadaan luar menentukan keadaan batinmu. Saat tekanan datang, hal pertama yang perlu dijaga bukanlah kemenangan dalam perdebatan, tetapi kestabilan dirimu sendiri. Tarik napas perlahan, perlambat responsmu, dan jangan merasa harus langsung menjawab semuanya. Seringkali, orang yang paling berkuasa dalam sebuah situasi bukan mereka yang berbicara paling keras, melainkan mereka yang paling tenang. Nada bicara yang stabil menciptakan rasa hormat. Ekspresi yang tenang membuat orang lain sulit membaca kelemahanmu. Dan ketika seseorang tidak mampu membaca emosimu dengan mudah, mereka akan lebih berhati-hati dalam memperlakukanmu. Inilah mengapa banyak tokoh besar terlihat begitu tenang saat menghadapi tekanan. Mereka memahami bahwa kepanikan hanya akan memperburuk keadaan. Ketenangan memberi ruang untuk berpikir jernih. Ketenangan menjaga martabat seseorang tetap utuh. Dan ketenangan membuat keputusan menjadi lebih tepat. Namun kemampuan ini tidak lahir dalam semalam. Ia dibentuk dari latihan panjang menghadapi kehidupan. Dari pengalaman ditolak namun memilih tetap tenang. Dari pengalaman diremehkan namun tidak kehilangan kendali. Dari luka-luka yang perlahan mengajarkan bahwa reaksi emosional yang berlebihan seringkali hanya merugikan diri sendiri. Semakin dewasa seseorang, semakin ia memahami bahwa menjaga ekspresi dan nada bicara bukan berarti berpura-pura kuat, melainkan bentuk penghormatan terhadap dirinya sendiri. Karena seseorang yang mampu menguasai dirinya tidak akan mudah diperbudak oleh keadaan luar. Ia tidak membiarkan amarah mengendalikan kata-katanya. Tidak membiarkan tekanan merusak ketenangannya, dan tidak membiarkan provokasi orang lain menentukan reaksinya. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi dingin tanpa perasaan. Stoikisme mengajarkan bagaimana tetap memiliki kendali meski badai sedang datang.
Dan di dunia yang penuh emosi impulsif seperti sekarang, kemampuan untuk menjaga wajah tetap tenang dan nada bicara tetap stabil adalah bentuk kekuatan yang semakin langka. Karena pada akhirnya, manusia yang paling kuat bukanlah mereka yang paling keras suaranya, melainkan mereka yang tetap tenang ketika memiliki alasan untuk kehilangan kendali. Poin 7. Mengapa banyak orang takut pada mereka yang bisa sendirian? Ada sesuatu yang diam-diam membuat banyak orang merasa tidak nyaman, yaitu ketika mereka bertemu seseorang yang mampu hidup sendirian tanpa terlihat kehilangan dirinya. Bukan sendirian karena tidak punya siapa-siapa, bukan karena membenci manusia lain, tetapi karena ia mampu merasa utuh, tanpa harus terus bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa bernilai. Dan anehnya, pribadi seperti ini seringkali membuat banyak orang merasa takut. Mengapa? Karena sebagian besar manusia hidup dengan ketergantungan emosional yang tidak mereka sadari. Mereka membutuhkan validasi agar merasa cukup. Mereka membutuhkan perhatian agar merasa penting. Mereka membutuhkan penerimaan sosial agar merasa aman. Akibatnya, banyak keputusan dalam hidup lahir dari rasa takut ditinggalkan. Orang bertahan dalam hubungan yang menyakitkan karena takut sendiri. Orang memaksakan diri diterima lingkungan karena takut dianggap berbeda, dan banyak manusia rela kehilangan jati dirinya demi tetap memiliki tempat di tengah keramaian. Stoikisme memandang hal ini sebagai bentuk keterikatan yang berlebihan terhadap hal-hal di luar diri. Karena ketika kebahagiaan sepenuhnya bergantung pada orang lain, seseorang akan sangat mudah dikendalikan. Ia takut kehilangan, takut ditolak, takut dijauhi, dan ketakutan itulah yang membuat hidupnya rapuh. Namun seseorang yang mampu berdiri sendiri memiliki kekuatan yang berbeda. Ia tetap mampu menikmati hidup meski tidak selalu ditemani. Ia tidak panik hanya karena kesepian sesaat. Dan ia tidak merasa harga dirinya runtuh ketika tidak mendapat perhatian dari dunia. Pribadi seperti ini sulit dikendalikan karena ancaman terbesar yang biasa digunakan manusia terhadap satu sama lain adalah rasa kehilangan. Jika kamu tidak menuruti keinginanku, aku akan meninggalkanmu. Jika kamu tidak sesuai harapan, kamu akan dijauhi. Jika kamu berbeda, kamu tidak akan diterima. Sebagian besar orang takut terhadap ancaman itu. Tetapi seseorang yang telah berdamai dengan kesendiriannya tidak lagi terlalu takut kehilangan manusia. Bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia memahami bahwa ketenangan dirinya tidak boleh bergantung sepenuhnya pada keberadaan orang lain. Dan inilah yang sering membuat banyak orang merasa segan, karena mereka tidak bisa mengendalikan seseorang yang tidak takut berjalan sendiri. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa manusia seharusnya mampu menemukan ketenangan di dalam dirinya sendiri, bukan terus-menerus mencarinya di luar. Namun kenyataannya, banyak manusia takut berdiam dengan pikirannya sendiri. Mereka terus mencari keramaian agar tidak merasa kosong, terus mencari distraksi agar tidak perlu menghadapi dirinya sendiri. Padahal kemampuan menikmati kesendirian adalah tanda kedewasaan mental yang sangat tinggi. Karena itu berarti seseorang sudah mulai mengenal dirinya, sudah mampu berdialog dengan pikirannya sendiri tanpa merasa hancur oleh kesunyian. Orang yang bisa sendirian biasanya lebih sulit dimanipulasi. Ia tidak mudah dipancing dengan ancaman kehilangan, tidak mudah mengorbankan harga dirinya demi diterima, dan tidak rela mempertahankan hubungan yang merusak ketenangan batinnya. Inilah mengapa sebagian orang merasa takut pada pribadi seperti ini. Mereka terlihat tenang tanpa banyak bergantung. Mereka tidak memohon perhatian, dan mereka tidak mudah kehilangan arah meski berjalan sendiri. Ada kekuatan yang sangat sunyi dalam diri orang seperti itu. Karena dunia modern membuat banyak manusia takut terhadap kesendirian, kesepian dianggap kelemahan, diam dianggap aneh, dan kemampuan menikmati waktu sendiri sering disalahpahami sebagai sikap antisosial. Padahal tidak selalu demikian. Terkadang seseorang memilih menjaga jarak karena ia menghargai ketenangan batinnya. Ia tidak ingin energinya habis dalam hubungan yang penuh drama dan kepalsuan. Stoikisme tidak mengajarkan manusia untuk menjauhi orang lain. Stoikisme mengajarkan agar seseorang tidak kehilangan dirinya hanya demi diterima oleh dunia. Karena hubungan yang sehat lahir dari dua pribadi yang utuh, bukan dari dua orang yang saling bergantung untuk menutupi kekosongan dalam dirinya. Maka kemampuan untuk tetap kuat saat sendirian sebenarnya bukan tanda kelemahan,
Itu adalah tanda bahwa seseorang mulai memiliki hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri. Ia mampu menikmati keheningan tanpa panik, mampu berjalan tanpa harus terus ditemani, dan mampu merasa cukup tanpa bergantung pada validasi manusia lain. Disitulah kebebasan batin mulai tumbuh. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak orang diam-diam takut pada mereka yang mampu berdiri sendiri. Karena seseorang yang tidak takut sendirian adalah seseorang yang sangat sulit dikendalikan oleh dunia. Poin 8, ketenangan adalah bentuk kekuasaan yang paling sunyi. Di dunia yang penuh kebisingan ini, manusia sering mengira bahwa kekuasaan selalu terlihat besar dan mencolok. Mereka membayangkan kekuatan sebagai suara yang keras, dominasi yang menekan, atau kemampuan untuk membuat orang lain tunduk. Padahal ada satu bentuk kekuatan yang jauh lebih dalam, namun sering tidak disadari oleh banyak orang, yaitu ketenangan. Ketenangan bukan sekadar sikap diam, bukan pula kepasrahan tanpa keberanian. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap memiliki kendali atas diri sendiri ketika dunia di sekitar sedang kacau. Dan itulah bentuk kekuasaan yang paling sunyi. Karena manusia yang mampu mengendalikan dirinya sendiri tidak mudah diperbudak oleh keadaan luar. Ia tidak mudah diprovokasi oleh hinaan, tidak mudah runtuh oleh tekanan, dan tidak kehilangan arah, hanya karena hidup tidak berjalan sesuai harapan. Stoikisme sejak lama mengajarkan bahwa kemenangan terbesar manusia bukanlah menguasai orang lain, melainkan menguasai dirinya sendiri. Namun kenyataannya, sebagian besar manusia hidup dalam keadaan yang sangat mudah diguncang. Sedikit kritik membuat mereka marah, sedikit penolakan membuat mereka merasa hancur, sedikit gangguan membuat pikirannya kehilangan ketenangan. Tanpa sadar, hidup mereka dikendalikan oleh hal-hal di luar dirinya. Mereka bergantung pada pujian untuk merasa berharga, bergantung pada perhatian untuk merasa dicintai, dan bergantung pada keadaan yang sempurna agar bisa merasa tenang. Padahal dunia tidak pernah benar-benar stabil. Manusia berubah, keadaan berubah, hubungan berubah, dan hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Jika ketenangan hanya bergantung pada keadaan luar, maka seseorang akan terus hidup dalam kecemasan. Disinilah Stoikisme menunjukkan jalan yang berbeda. Para filsuf Stoik percaya bahwa seseorang harus membangun ketenangan dari dalam dirinya sendiri. Sebab hanya itulah hal yang benar-benar bisa dijaga. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa pikiran manusia dapat menjadi benteng yang tidak mudah ditembus jika ia mampu mengendalikan reaksinya terhadap dunia. Inilah alasan mengapa pribadi yang tenang sering terlihat begitu kuat. Mereka tidak mudah terpancing emosi, tidak sibuk membuktikan dirinya kepada semua orang, dan tidak merasa perlu memenangkan setiap perdebatan. Ada kedewasaan dalam diri mereka, karena mereka memahami bahwa tidak semua hal layak menguras energi batin. Orang yang tenang tidak berarti tidak memiliki luka. Seringkali justru sebaliknya. Mereka pernah kecewa, pernah jatuh, pernah merasakan pengkhianatan dan tekanan hidup. Namun dari semua pengalaman itu, mereka belajar satu hal penting, bahwa kehilangan kendali atas diri sendiri hanya akan memperburuk penderitaan. Akhirnya mereka memilih tenang, bukan karena lemah, tetapi karena sadar bahwa emosi yang meledak-ledak jarang menyelesaikan masalah. Ada kekuasaan besar dalam kemampuan untuk tetap stabil saat orang lain panik. Ada wibawa dalam kemampuan untuk tetap tenang saat orang lain kehilangan arah. Karena ketika seseorang mampu menjaga dirinya tetap utuh di tengah kekacauan, ia menjadi sulit dikendalikan. Orang lain tidak bisa dengan mudah memainkan emosinya, tidak bisa dengan mudah memancing reaksinya, dan tidak bisa dengan mudah menghancurkan ketenangan batinnya. Itulah bentuk kekuatan yang paling langka. Dunia modern mengajarkan manusia untuk bereaksi cepat terhadap segalanya. Media sosial dipenuhi kemarahan, perdebatan terjadi di mana-mana, dan banyak orang merasa harus selalu meluapkan emosinya agar dianggap kuat. Padahal seringkali, kemampuan menahan diri justru membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar. Karena tidak mudah untuk tetap tenang ketika diremehkan, tidak mudah untuk tetap stabil ketika dihina, dan tidak mudah untuk tetap berpikir jernih ketika hidup sedang menekan dari segala arah. Namun disitulah kualitas seseorang benar-benar terlihat. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi manusia tanpa emosi. Stoikisme mengajarkan agar emosi tidak menjadi penguasa dalam hidup kita. Karena ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, maka dunia akan sangat mudah mengendalikan dirinya. Sebaliknya,
Saat seseorang memiliki ketenangan batin, ia memiliki sesuatu yang tidak mudah dirampas oleh siapapun. Ketenangan membuat seseorang berpikir lebih jernih, membuat keputusan lebih matang, dan menjaga martabatnya tetap utuh, bahkan dalam situasi sulit. Itulah mengapa banyak pribadi yang benar-benar kuat justru terlihat sederhana dan tenang. Mereka tidak sibuk menunjukkan kekuasaan, tidak sibuk mencari perhatian, namun kehadirannya tetap terasa kuat. Karena kekuasaan terbesar tidak selalu berbentuk dominasi terhadap orang lain. Kadang, kekuasaan terbesar adalah kemampuan untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah dunia yang terus mencoba mengguncangmu. Dan di era yang penuh kebisingan ini, mungkin ketenangan memang telah menjadi bentuk kekuatan yang paling sunyi, namun paling sulit dikalahkan. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang seberapa keras kita menunjukkan kekuatan kepada dunia, melainkan seberapa dalam kita mampu menaklukkan diri sendiri. Karena kemenangan terbesar bukan ketika orang lain mengakui kehebatan kita, tetapi ketika batin tetap tenang meski dunia berusaha mengguncangnya. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan hadiah yang datang begitu saja. Ia ditempa oleh luka, oleh kesabaran, oleh kesunyian yang perlahan membentuk jiwa menjadi lebih matang. Dan mereka yang berhasil melewati proses itu akan memahami satu hal, bahwa kekuatan sejati tidak pernah berteriak, ia hadir dalam diam yang penuh kendali. Jika hari ini kamu masih belajar menenangkan pikiran, menjaga hati, dan memahami hidup dengan lebih bijaksana, maka ketahuilah perjalananmu sedang menuju bentuk kedewasaan yang langka. Dan jika renungan ini memberi makna untuk langkahmu, jadilah bagian dari ruang ini. Sebuah tempat untuk bertumbuh dalam kebijaksanaan, menemukan ketenangan, dan belajar memandang hidup dengan mata seorang filsuf. Karena di sini, kita tidak sekadar mencari motivasi, kita sedang membangun jiwa yang tak mudah digoyahkan waktu.